Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah datang untuk mendengarkan edukasi kali ini. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, kelas TI 22C1, ingin membahas talak dalam Islam. Langsung saja kita mulai. Makna talak. Menurut bahasa, kata talak berasal dari kata italako yang berarti memutuskan atau melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak adalah pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna atau menghilangkan ikatan perkawinan, sedangkan ketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafaz tertentu. Menurut istilah syara, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Kemudian Al-Jazari mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan lafaz yang khusus. Landasan dalil tentang talak yaitu ada di Al-Quran surat At-Talaq ayat 1 dan 2. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah izinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maka tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Kemudian, maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kemudian ada juga dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Hakim, dan Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal. Kemudian hukum talak dalam Islam. Yang pertama, nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratannya lebih banyak akan timbul. Kemudian mubah, bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya. Terus wajib, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Yang terakhir yaitu haram. Talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. Beberapa cara mentalak. Yang pertama yaitu talak dengan ucapan sarih atau jelas. Yang kedua, talak dengan ucapan tetapi secara kinayah atau sindiran. Yang ketiga, talak dengan tulisan atau melalui surat. Keempat, talak dengan isyarat yang dapat dipahami oleh orang lain. Yang kelima, dengan mengirim utusan. Yang terakhir yaitu talak dengan keputusan hakim. Macam-macam talak. Talak raji adalah talak di mana suami mempunyai hak rujuk kembali kepada mantan istrinya tanpa harus melalui akad nikah yang baru, selama mantan istrinya itu masih dalam keadaan masa iddah pada talak pertama dan kedua. Seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala,
Talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami dan istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian talak bain. Talak bain terbagi menjadi dua, yaitu bain sugro dan bain kubro. Bain sugro yaitu menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbarui akad nikah. Yang termasuk talak bain sugro ialah talak sebelum berkumpul, talak dengan bergantian harta atau yang disebut hulu, kemudian talak karena aib atau cacat badan karena salah seorang di penjara, talak karena penganiayaan atau semacamnya. Kemudian bain kubro yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu, serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Kemudian dalil talak bain yaitu kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya atau bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Kemudian rukun talak yaitu mutalik atau orang yang menalak. Kemudian al-mahal orang yang ditalak, lalu al-qasad maksud mengucapkan talak, kemudian al-wilayah otoritas menalak, dan al-sikah ucapan talak. Lalu kemudian syarat mutalik yaitu suami, mukalaf, dan kehendak sendiri. Mukalaf kemudian mukalaf yaitu Hanabilah boleh atau mumayyiz, dan Islam balik dan berakal. Pemilik hak talak itu adalah suami. Istri dapat menalak diri sendiri jika telah diwakilkan atau diserahi tahfidz atau hak talak oleh suami kepadanya. Hakim dapat menjatuhkan talak kepada kondisi khusus atau darurat. Hikmah perceraian yaitu memberikan solusi hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, menghindari konflik berkepanjangan yang dapat membahayakan fisik, mental, atau spiritual kedua belah pihak, memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Allah menjamin kecukupan bagi masing-masing pihak setelah perceraian. Quran surat An-Nisa ayat 130. Kemudian penutup dari saya, talak adalah solusi terakhir dalam syariat Islam yang hanya dilakukan jika rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan. Kemudian penting untuk selalu menjunjung adab dan syarat yang ditentukan oleh Allah dalam perceraian. Lalu anjuran untuk selalu meminta petunjuk dari Allah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah datang ke Google Meet sore hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.